Ya, silakan Dokter Nimas. Kita mulai dari slide yang pertama ya. Apakah suara saya masuk? Oh, baik. Baik, Dokter. Jelas ya? Iya. Selamat pagi semuanya. Mohon maaf atas gangguan ya di awal, tapi semoga tidak menyurutkan kita untuk sharing hari ini, pagi ini, mengenai manajemen pemeliharaan dan nutrisi pada kelinci. Ya, di foto pertama ini saya sharekan mengenai gambar kelinci ya. Ada kandang-kandang tray ya, di mana satu kelinci ini ada beberapa anakan yang hidup bersama-sama. Jadi hampir mirip kalau misalnya kakak sekalian ya, yang melihat kandang baterai pada ayam. Nah, di kelinci pun juga bisa dilakukan demikian ya. Untuk kelinci-kelinci yang memang tujuannya dia sebagai kelinci pedaging. Ya, kalau kita bertanya mengenai apakah kelinci boleh makan wortel, karena ini adalah bagian dari divisi peternakan, pasti bagian yang menjadi fokus adalah bagaimana kelinci itu diberikan makan yang tepat atau sesuai untuk kebutuhannya, begitu ya. Nah, menurut ini adik-adik atau kakak-kakak semua di sini, apakah kelinci itu boleh diberikan makan wortel? Mungkin bisa chat di kolom chat ini. Apakah sebetulnya kelinci itu boleh makan wortel? Itu yang perlu kita ketahui dulu di awal. Karena kita kan sebagai mahasiswa Fakultas Kedokteran Hewan gitu ya, kalau misalnya pas kita lagi jalan-jalan ke tempat wisata dan lain sebagainya, kita melihat kelinci itu dikasih makan wortel. Nah, bolehkah kelinci itu dikasih makan wortel sebetulnya? Ini ada udah menjawab, ada yang mengatakan tidak. Kemudian yang lain masih belum mengetik. Kalau di kampus gitu ya, kita melihat kelinci memang banyak kelinci ini dipakai sebagai hewan percobaan gitu ya, Dok ya. Baik itu untuk diambil darahnya, baik itu untuk dilakukan penelitian mengenai kecernaan pakan dan lain sebagainya gitu dengan berbagai fungsi gitu ya kalau di kelinci. Oke. Jadi ada yang mengatakan boleh dan tidak boleh begitu ya. Nah, kemudian pada hari ini kita akan lebih penetrasi mengenai pemeliharaan dan nutrisi pada kelinci. Namun, sebelum kita menggapai ke situ, kita mesti mengetahui dulu, artinya kita mengupas bagian layer per layer dari kelinci itu sendiri. Apa yang dimaksud layer per layer? Jadi kita harus satukan konsep. Bagaimana sih kita pelajari mengenai taksonominya? Bagaimana kita pelajari mengenai jenis-jenis breed atau apa jenisnya, gitu ya? Bagaimana perawatan untuk kelinci. Jadi rumah yang tepat untuk kelinci itu seperti apa? Secara fisiologi baru nutrisi. Hingga yang kita pelajari di sini adalah bagaimana manajemennya itu. Pakan yang tepat seperti apa. Next. Nah, kemudian kelinci sendiri, kita ketahui bahwa kelinci ini punya berbagai fungsi. Jadi kalau kita melihat sekarang ini sebagai di divisi peternakan, berarti kelinci ini sebagai apa dulu nih? Kalau di peternakan menjadi kelinci penghasil daging, begitu ya. Sedangkan kalau di masyarakat, misalnya untuk sebagai hewan kesayangan, itu artinya kelinci sebagai hias. Jadi sebagai hewan kesayangannya, teman hidupnya, seperti itu. Kalau kelinci pedaging, segmentasi kita akan berubah, karena kelinci ini bagaimana dipelihara bisa menghasilkan karkas yang sesuai dengan yang dibutuhkan di masyarakat. Kebutuhan masyarakatnya seperti apa? Sebagai sumber pangan, gitu ya, kebutuhan protein hewani. Dan juga kelinci sebagai pedaging itu juga diambil fungsi lainnya, artinya dia memiliki nilai guna. Ya, nilai guna itu apa? Nilai guna ini adalah kelinci bisa menghasilkan rambut atau fur, ya istilahnya. Nah, furnya ini yang dilakukan untuk hasil sampingannya, yang mana nilainya juga cukup tinggi. Serta turunannya, misalnya turunannya di kelinci itu apa? Mulai dari, misalnya tadi karkasnya diambil, kemudian tulangnya dibuat tepung tulang, rambutnya dipakai untuk menyamakan penghasil fur, baik itu untuk aksesoris, baik itu untuk jaket dan lain sebagainya. Kemudian turunan yang paling bawah lagi apa? Yaitu di fekal dan urinnya itu juga
mempunyai nilai guna. Jadi nilai guna apa sebagai pupuk alami dan lain sebagainya seperti itu. Selanjutnya, next. Lanjut dok. Oke. Nah ini kita pelajari mengenai taksonomi atau etiologi di kelinci itu sendiri. Jadi kalau teman-teman semua, kalau kita pelajari kelinci harus tahu kelinci ini sebenarnya dari tinjau animalia, ya, kemudian filumnya chordata dan dia termasuk vertebrate, ada bertulang belakang. Itu ordonya masuk mana gitu kan? Nah ternyata ordonya kelinci adalah note-nya yang kita perlu garis bawahi, ordonya adalah di Lagomorpha, ya. Tidak boleh keliru. Gitu. Kalau keliru bawahnya masih keliru semua. Ordo Lagomorpha ya, itu sangat berbeda dengan ordo Rodentia. Kalau teman-teman di sini mengatakan bahwa kelinci Rodentia itu salah pasti ya. Tapi kalau katakan misalnya tikus Rodentia oke ya. Tapi kalau kelinci adalah Lagomorpha, ini akan berkaitan mengenai bagaimana fisiologi di sistem pencernaan dan lain sebagainya nantinya. Familinya adalah Lichuridae. Genusnya sebetulnya kalau di Lagomorpha ini punya dua macam family ya. Ada Octonidae, yaitu yang disebut dengan Picus, ya. Kemudian Leporidae sendiri dibagi dua, yaitu jackrabbit dan hares, dan rabbit itu sendiri, ya. Nah, rabbit, ya, atau apa namanya, rabbit sendiri itu punya banyak genus, gitu ya. Namun genus yang didomestikasi, nah kalau teman-teman belajar mengenai domestikasi, genus yang bisa didomestikasi itu adalah Oryctolagus. Nah, Oryctolagus spesiesnya hanya satu, yaitu Oryctolagus funiculus gitu. Jadi semua penelitian mengenai kelinci pasti apa namanya spesiesnya adalah Oryctolagus funiculus gitu. Ya, ini catatannya yang tidak salah. Oke, berikutnya. Nah, kalau kita tadi belajar mengenai taksonomi, kemudian kita mengetahui spesiesnya adalah Oryctolagus funiculus gitu ya. Nah, nanti ada beberapa penyakit pun yang namanya ada funiculi, funiculus gitu belakangnya karena memang spesiesnya itu yang terjadi atau yang terdapat di hewan itu yaitu kelinci domestik ini. Nah, kelinci domestik ini Oryctolagus funiculus punya banyak sekali tipe gitu ya. Breednya, penggolongannya juga berbagai macam, mulai berdasarkan apa dulu. Kalau berdasarkan bobot tubuh, maka dibagi menjadi tiga macam. Apakah kelinci itu small breed, apakah medium breed, apakah large breed, gitu ya. Small breed itu adalah seperti kelinci Holland, kelinci Netherland Dwarf, kelinci Jersey Woolly, yang beratnya paling sekitar 1-5 pon aja. Sedangkan kalau medium size itu seperti kelinci Rex, mini Rex, kelinci Angus Anggora, gitu ya. Nah, itu termasuk golongan medium, gitu ya. Medium itu artinya dia beratnya hanya sekitar 5,5 sampai 10,5 pon. Nah, untuk yang large breed itu golongan seperti golongan New Zealand White, Flemish Giant, Rex, kalau tadi mini Rex, kemudian ada California, ada Gila, dan lain sebagainya. Oke. Berikutnya. Nah, kita akan bahas lebih banyak mengenai kelinci pedaging pada hari ini. Manajemen peliharaan kelinci pada kelinci pedaging. Kenapa? Karena ini yang banyak teman-teman akan sentuh pada saat penelitian nanti. Biasanya penelitian pasti akan hubungannya seperti ini. Kapan pengambilan darah dan sebagainya. Nah, kelinci pedaging yang perlu diketahui ada berbagai jenisnya atau breednya. Nah, breednya ini kalau misalnya beda menyebutkan misalnya mau menulis paper, kita menuliskan California, but it's not really California, pasti akan berbeda hasil risetnya nanti. Nah, kalau kita menuliskan itu New Zealand, maka betulkah itu New Zealand? New Zealand adalah kelinci penghasil daging, ya, yang memang bobotnya itu sampai 3,6 sampai 5,4 kilo, cukup besar. Dan ini memang generasi pertama dulu itu ya, adanya New Zealand White, sebelum kelinci yang lain. Karena rekayasa genetika pada kelinci ini cukup banyak dilakukan hingga terakhir di proses stabil baru akhirnya muncul ras-ras baru. Ya, warnanya walaupun New Zealand itu tidak harus New Zealand White gitu. Umumnya memang kita temui New Zealand White, tapi New Zealand itu ada yang red, blue, black, dan broken pun juga ada. Seperti tadi yang gambar di atas tuh ada warna broken apa brown itu
juga ada seperti itu. Flemish Giant. Nah, Flemish Giant itu juga tidak kalah besar, gitu. Bahkan lebih besar banget nih, karena tulangnya juga cukup tebal, besar ya. Pasien saya yang aku pun turutin Flemish Giant itu luar biasa besar. Cuman ya resikonya karena besar dan dia sangat suka melompat gitu ya, kaki belakang menjadi poin utama perhatian gitu. Beratnya sendiri sampai 12,5 kilo gitu ya. Warnanya juga bervariasi. Ada mulai grey, white ya. Jadi jangan salah, white-nya yang New Zealand sama white-nya Flemish Giant berbeda. Dari struktur telinga dia lebih besar gitu. Kaki lebih panjang. Yang paling terkenal adalah warnanya fawn steel grey. Ini warna paling sering kita ketemui Flemish Giant seperti ini yang banyak di peranakan. Nah, meskipun beratnya itu lebih besar dibandingkan New Zealand, tapi rasio karkas ternyata lebih rendah, gitu ya. Jadi beratnya lebih banyak berat dari tulangnya yang besar. Kemudian ada juga rasnya yang California. California ini sebetulnya dia hasil crossbreeding yang stabil dari New Zealand White dan Chinchilla, ya, ataupun dengan Himalayan. Karena punya ciri khas dari bentuknya adalah adanya warna spot ya, warna spot di tubuhnya itu ya, itu seperti warna putih ini gelap itu maksudnya. Di tubuhnya itu ada spot hitam, itu warnanya di area hidung, kemudian telinga, ya, dan kaki-kakinya. Jadi seperti kaos kaki itu khasnya dari California, seperti itu. Jadi setelah rekayasa genetika berkali-kali hingga itu dikatakan stabil dan diri research jurnalnya sudah rilis, baru dikatakan bahwa dia bisa diakui oleh ARBA. ARBA itu adalah American Rabbit Breeding Association. Jadi suatu wadah yang menaungi untuk jenis ras yang terdaftar di dunia untuk kelinci. Next. Berikutnya, Dok. Terima kasih. Ras kelinci berdaging. Yang lainnya adalah ada satin. Jadi satin ini seperti Rex ya. Rex juga hampir mirip satin. Tetapi dia lebih shiny rambutnya.